Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari ini bersama lagi dengan saya Amirullah. Di sore ini saya akan memperlihatkan isi ikan patin pada kolam yang saya pelihara ya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sistem dalam pembagian ikan pada kolamnya. Nah, untuk itu saksikan terus sembari saya menjelaskan. Saya akan memperlihatkan kolamnya dan memberi makan ikan. Nah, jadi di sini ada kolam yang 2 bulan yang lalu sudah kita panen. Kenapa kolam ini ada isi ikan patinnya? Itu dikarenakan saya telah melakukan pembagian jumlah ikan pada kolam yang ada di ujung sana. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Dalam budidaya ikan patin itu dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi sembari kita membesarkan ikan pada kolam, kita juga harus standby bibit yang nantinya pada saat umur 6 bulan dan pada kolam yang ada di sampingnya yang sudah dipanen itu pastinya akan kosong. Jadi bibit yang sudah dipersiapkan itu dapat kita bagi dengan ukuran bobot yang bisa dikatakan sudah agak besar. Nah, jadi rentan waktu yang kita gunakan pada saat pemeliharaan ikan patin pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya. Nah, seperti ini total jumlah ikannya kurang lebih ada sekitar 250 ekor. Itu hasil dari membagi ikan yang pernah saya pelihara yang ada di ujung sana. Nah, total ikan yang bisa dikatakan padat tebar pada sebuah kolam itu akan tidak sanggup menampung apabila ikan tersebut sudah dikatakan besar. Maka dari itu ikan yang sudah mencapai umur 6 bulan agar secepatnya dipindah. Namun pertanyaannya di sini, kemana kita memindah ikan tersebut? Nah, jadi kita akali ya, sebelum memelihara ikan kita sudah memperkirakan kolam yang ada di sekitarnya itu akan panen setelah bibit ikan yang ada di ujung sana itu siap dipindahkan. Nah, ini ikannya sudah kita panen sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ikan ini bisa dikatakan tergolong masih baru ya, karena baru dipindah, tapi ukurannya sudah besar. Seperti itu. Nah, jadi untuk pembagian kolam di sini, karena di ujung sana ada 2 kolam, kemarin saya bagi 3. Jadi yang kosong 1 di tengah itu sebetulnya ada bibitnya ya. Ada bibitnya yang baru berusia sekitar 4 bulan, masih kecil. Nah, rencana nanti bibit yang kecil tersebut akan dibagi lagi setelah ikan yang ada di sini, yang di ujung sana dan
yang di sana itu sudah dipanen. Akan tetapi pada saat selesai pemanenan, kita harus mempersiapkan juga kondisi kolam dengan cara menyedot lumpur yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ikannya bisa dikatakan sudah besar ya. Namun di sini kita mengejar bobot pada saat bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, kemungkinan di bulan tersebut harga ikan akan naik. Karena pada bulan-bulan biasanya itu harga ikan hanya mencapai 18.000 sampai 22.000 per kilonya. Ya. Adapun di sini untuk pakan yang saya gunakan, saya beralih pada ikan kering tawar ya, atau ikan tawar kering. Seperti ini ikannya. Karena biasanya saya menggunakan ikan basah atau kepala ikan seperti tempat yang kita lihat itu sebetulnya adalah tempat untuk menampung kepala ikan atau isi bagian perut pada ikan bekas gilingan pembuatan pentol ya. Jadi kita beralih lagi menggunakan ikan kering, dikarenakan untuk penggunaan kepala ikan itu agak memerlukan tenaga yang lumayan ekstra pada saat pengolahan. Apalagi dikarenakan ikan basah ya, tentunya di situ ada aroma yang cukup menyengat ya. Beda halnya apabila kita menggunakan ikan kering seperti ini. Itu tidak terlalu menguras tenaga. Beda halnya dengan ikan basah. Akan tetapi untuk perbedaan biaya mengenai harga itu bisa dikatakan berbeda jauh. Ikan kering seperti ini itu harganya kurang lebih sekitar 7.500 sampai 8.000 per kilonya. Kemudian untuk kepala ikan bekas gilingan pentol ya, itu per kilonya dihargai hanya Rp500. Jadi harganya cuma Rp500 per kilonya. Nah, jadi seperti itu. Di sini untuk ikan yang kita lihat ini ya, yang sebesar ini, itu sudah kita bagi menjadi 3 buah kolam. Kemudian ada di agak pertengahan sana itu ada ikan kecil. Kemungkinan nanti insya Allah apabila setelah panen ikan yang sudah besar ini sudah kosong isinya, kemudian kita bersihkan, ikan yang kecil-kecil yang ada di daerah sana itu akan kita bagi kembali menjadi 4 buah kolam atau 3 buah kolam. Nah, perlu diperhatikan pada saat pemeliharaan ikan patin itu sangat perlu ya, sangat diperlukan untuk menjaga kualitas air. Biasanya air semacam ini yang berbusa ya, berwarna hijau, ini ada semacam berlumutnya, itu bisa dikatakan bagus karena apa namanya ya,
pertumbuhan planktonnya itu bisa dikatakan sangat subur. Ada pula terkadang saya temui air yang jernih namun dapat merusak kesehatan ikan atau bisa menyebabkan ikan mati. Jadi di dalam memperhatikan air itu lumayan agak sulit, apalagi untuk memasukkan air itu kan sumbernya dari perairan atau sungai. Terkadang air yang ada di sungai tersebut sudah tercemar ya, limbah racun yang berasal dari kebun sawit. Nah, itu sangat fatal. Dan saya sudah pernah mendapati di sekitaran daerah saya pembudidaya ikan yang ikannya mati. Jadi matinya itu enggak sedikit ya, 80% semuanya mati. Padahal airnya bagus, baru diisi, warnanya jernih. Akan tetapi di situ mungkin faktor kelalaian yang bisa disebabkan dari air yang dikiranya bagus ternyata kurang bagus untuk pertumbuhan ikan. Selain itu pergantian air. Pergantian air itu bisa dikatakan kurang bagus untuk kesehatan ikan apabila airnya tersebut sudah beraroma ya, ada aroma semacam baunya yang agak menyengat. Apabila kolam tersebut tidak ditumbuhi lumut atau semacam seperti ini ya, yang berwarna hijau itu, agar secepatnya air diganti walaupun airnya itu jernih. Oke teman-teman, dikarenakan sudah senja, saya ingin menghabisi pakan ini dulu. Jadi kita cukupkan untuk video pada sore hari ini. Mohon maaf ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.